Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda secara virtual dan bisa berdiskusi melalui channel ini. Ketika kita berbicara tentang juara kori atau juara kiroah berstandar nasional bahkan internasional, biasanya hal ini kurang begitu viral di sosial media yang ada di masyarakat kita. Tetapi banyak yang menduga bahwa hal ini disebabkan oleh media yang kurang komprehensif, media yang kurang mengapresiasi, pemerintah yang kurang mengapresiasi, dan segala macam komentar-komentar dari netizen pengguna sosial media. Hal ini tentunya mengakibatkan seolah-olah ketika kita mendengar juara kori internasional dan koriah internasional, seolah-olah kurang apresiasi begitu. Padahal kenyataannya tidak. Kenyataannya adalah kita sendiri yang mengejat seperti itu. Ya, komentar-komentar yang dilontarkan oleh netizen Indonesia itu sangat pedas, seolah-olah pemerintah tidak mendukung hal yang demikian. Padahal sebetulnya hal yang demikian oleh pemerintah sudah dilakukan dan tentunya sudah bisa kita lihat bagaimana media-media di Indonesia sebetulnya juga mengabarkan hal ini. Tetapi memang masyarakat masih menilai bahwa kenapa juara-juara seperti kori ataupun juara-juara kori internasional kurang diapresiasi di Indonesia. Apa sebetulnya yang menyebabkan ini terjadi? Benarkah demikian? Dan ini akan kita coba kaji dari sisi sosial budaya yang ada di masyarakat kita. Ayo kita belajar dan kita putar dulu intronya. Secara persentase keyakinan dan beragama, Indonesia ini menempati urutan pertama dengan memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Ya tentu hal ini merupakan hal yang sangat menggembirakan terutama bagi mereka yang beragama muslim. Dan hal ini juga melatar belakangi Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk yang terbesar kelima kalau tidak salah dalam urutan jumlah penduduk di dunia. Nah, ketika Indonesia menduduki posisi pertama sebagai populasi muslim di dunia, tentunya Indonesia memiliki berbagai macam yang disebut dengan kebanggaan-kebanggaannya ya dalam dunia Islam. Katakanlah masjid terbanyak, kemudian bagaimana organisasi Islam juga banyak di Indonesia, apalagi sebetulnya bagaimana seharusnya mengimplementasikan nilai-nilai Islam ya kalau misalkan mau diurut ini. Tapi memang kita tidak membahas itu. Kita membahas bagaimana sebetulnya ketika ada juara kori atau koriah di Indonesia secara nasional ataupun internasional itu menjadi kurang diperhatikan di Indonesia. Ya begitu kata komentar beberapa netizen yang ada di Indonesia. Apakah memang benar seperti itu? Nah, sekarang mari kita analisis ya. Jadi sebetulnya begini, Indonesia dari dulu sejak sekarang itu memang terkenal dengan negara yang sangat ramah, sangat menjunjung tinggi adat ketimuran karena kita memang budaya timur berbeda dengan mereka budaya barat. Itu yang pertama. Orang budaya timur itu sangat menjunjung tinggi yang namanya sopan santun, kemudian ramah kepada orang, suka menolong dan segala macam. Tidak ada bully, tidak ada hoak ya, karena budaya timur sebetulnya harus jauh dengan hal itu, tapi memang kenyataannya berbalik. Ya, mudah-mudahan bisa berubah. Kemudian Indonesia itu sebetulnya adalah negara yang baik terhadap hal-hal yang demikian. Karena kalau di pedesaan kita banyak menemui acara-acara pengajian, sangat apresiatif dengan hal yang seperti itu. Tetapi memang kebanyakan sejak perkembangan sosial media yang terjadi secara masif ya di tahun 2000-an seperti tahun 2010 hingga sekarang ini, memang hal-hal semacam itu kurang diperhatikan oleh masyarakat. Bukan pemerintah tidak mengapresiasi, bahkan TV nasional
salah satu TV nasional sudah mengabarkan hal itu. Bukan tidak dikabari, bukan tidak dihargai, bukan tidak diapresiasi, tetapi memang masyarakat kita yang seperti itu. Dan memang ada peran dari media juga sebetulnya. Tapi ya kita kembali lagi kepada masyarakat kita. Wah, masyarakat kita itu kalau misalkan ada sesuatu yang viral, cepat diviralkan kok. Tapi hal-hal yang seperti itu memang kurang direspon dengan baik oleh masyarakat kita. Ya, masyarakat kita itu sudah terkekang dengan dunia entertain begitu, dengan dunia keartisan, gosip-gosip tetangga, kemudian juga dengan hal-hal yang berbau mistis. Jadi hal-hal semacam itu sebetulnya adalah bukan hal yang baru, karena memang masyarakat kita sudah modelnya seperti ini. Jadi memang harus dirubah masyarakatnya nih, pola berpikirnya harus diubah, mindsetnya juga harus diubah. Menghargai itu bukan harus berkomentar, tapi menghargai itu bagaimana caranya kita untuk membuat mereka menjadi dikenal. Caranya bukan hanya di sosmed, caranya juga misalkan kita juga harus membuat keluarga-keluarga atau sanak saudara kita pengen jadi anak seperti itu, pengen jadi juara KORI internasional juga, ya dilatih ya. Jangan hanya melatih ketika sanggar senam, jangan hanya melatih ketika ada juara olimpiade matematika, jangan hanya dilatih misalkan suara tek vokal, tek misalkan jadi pembawa acara, kemudian kursus musik dan semacamnya. Jadi ya ketika kita ingin mengapresiasi, bukan hanya masalah soal viral memviralkan, tapi bagaimana caranya adalah untuk membuat generasi atau orang yang minimal sama dengan KORI internasional itu. Ya caranya adalah kita belajar Al-Quran, saudara kita diajarkan seperti itu. Bukan lagi viral memviralkan, kan itu lebih bagus daripada kita berkomentar, oh bagus ya, viralkan ya, gak usah seperti itu. Kita langsung aja katakanlah membibit ya, kemudian kita harus mengarahkan gimana caranya agar Indonesia banyak orang yang seperti itu, agar semakin dikenal bahwa Indonesia merupakan negara yang juga memiliki suara-suara indah. Kita tahu sendiri bagaimana dulu ada KORI internasional dari Indonesia seperti Muammar gitu, yang terkenal dengan suara lengkingannya yang begitu khas, begitu merdu, begitu panjang nafasnya. Hal ini tentunya lebih dikenal di masyarakat luar daripada masyarakat Indonesia. Karena sebetulnya kalau kita melihat lagi, orang-orang Indonesia itu sebetulnya bukan hanya hal ini yang luput dari perhatian. Bahkan ide-ide kreatif yang menurut orang luar itu bagus, orang Indonesia malah nggak bagus. Betapa banyak ilmuwan-ilmuwan ataupun saintis-saintis ataupun para cendekiawan-cendekiawan yang lebih berkarir atau memilih berkarir di luar negeri daripada di Indonesia. Kenapa? Karena menurut orang Indonesia itu nggak bagus, tapi menurut orang luar itu justru bagus. Betapa banyak orang-orang yang diterima beasiswa LPDP atau beasiswa bergengsi lainnya, sehingga ketika mereka diterima beasiswa bergengsi di luar negeri, bahkan Indonesia itu harus menandatangani surat perjanjian harus kembali ke Indonesia. Kenapa? Takut berkarir di sana. Ini menandakan bahwa orang Indonesia kurang dalam hal ini memperhatikan atau kurang mengapresiasi. Kalau pemerintah sudah jelas mengapresiasi, tinggal bagaimana masyarakatnya. Betapa banyak juga orang yang apply kampus ternama di Indonesia nggak diterima, tapi di kampus di luar diterima. Ini kan aneh. Ada hal aneh, ada something wrong di situ. Ya, sehingga kalau kita berbicara lagi kepada juara KORI internasional, ya barangkali peran kita sebagai masyarakat harus juga diubah. Bukan lagi tentang viral memviralkan, tapi bagaimana caranya membibit anak didik kita atau saudara kita untuk lebih berpartisipasi dalam hal semacam itu, sehingga ada generasi penerus dan bisa lebih mengenal kepada juara KORI internasional. Dengan seperti itu masyarakat kita nantinya lama kelamaan akan terbiasa juga, alias balance antara entertain iya, kemudian pendidikan iya, dan juara-juara semacam ini juga nantinya diharapkan akan banyak di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi salah menyalahkan, ini kurang apresiasi lah, pemerintah kurang apresiatif atau media kurang inilah. Masyarakatnya sendiri seperti itu. Ya, jadi mari mulai sekarang kita ubah mindsetnya.
kita ubah bagaimana perilaku kita terhadap hal-hal yang tentunya di sekitar kita itu banyak yang bermanfaat, dan orang Indonesia sejatinya adalah orang yang kreatif. Ya, orang yang sangat kreatif. Saya yakin itu. Selamat merubah mindset Anda. Ya, terutama diri saya pribadi juga harus diubah. Kalau misalkan ada keterangan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.